Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam Jumat ya untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, yang mana kesempatan yang saya kira eh, cukup penting untuk kemudian saya sampaikan, bahwasanya di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview lah sedikit banyaknya mengenai film Uruk Oeroek yang rilis di tahun 1993 ya. Oke, sebelum ke pembahasan di review ya, saya berkenan juga untuk mengaitkannya dengan Max Havelaar ya, atau sebuah karya ya yang ditulis oleh orang Belanda, yang mana untuk kemudian tulisan itu menjadi alarm ya, alarm bagi masyarakat Belanda itu sendiri ya, bahwasanya mereka menjajah Indonesia ini sudah keterlaluan ya. Jadi memang bisa dibilang bahwa Max Havelaar ini membuka moral orang-orang Eropa pada waktu itu. Tuh. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin mengaitkan lah terkait dengan film Uruk dan Max Havelaar ini ya, yang nantinya juga akan memicu uh, pergerakan ya, begitu. Oke, sebelum lanjut ke dalam pembahasan ya terkait review itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya. Saya Hamdan Faisal Aziz, sering dipanggil Hamdan ya. Dan saya mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq Jember gitu. Nah, saya tujuan daripada untuk membuat video ini ya untuk apa ya, memberikan sebuah wawasan terhadap teman-teman semua bahwa dalam dinamika kolonialisme itu ya, itu kita bisa memahaminya dalam lingkup perfilman ya, yang mana film ini mungkin apa ya, bagi orang-orang seperti saya pada umumnya ya, Gen Z ya, itu sudah tidak dilirik lagi karena memang film yang sudah lawas itu ya cenderung untuk dihindari gitu ya. Tapi saya kira penting lah bagi anak muda, khususnya bagi yang cinta terhadap sejarah ya, untuk menonton atau memahami bagaimana film ini berjalan begitu ya, yang untuk kemudian itu bisa kita pahami. Nah, kita langsung saja terhadap pembahasan ya terkait film itu. Jadi sekalian saya mereview lah terkait dengan film Uruk ini, bahwa kesan pertama yang saya dapatkan ketika menonton film ini tuh apa ya, speechless ya. Kita melihat bagaimana ketimpangan antar dua sisi ya, sisi sisi Eropa ya, atau sisi anggaplah yang menjajah ya, yang diwakili oleh Johan itu sangat timpang dengan apa yang sudah di set ya sama orang-orang pribumi ya. Wabil khusus itu si Uruk begitu. Jadi memang film ini membenturkan dua sisi ya yang berlawanan pada saat itu begitu. Tapi uniknya bahwasanya film ini menyatukan semua itu ya, sehingga untuk kemudian film ini sangat bagus lah, karena jarang sekali saya kira film historis yang membahas hal seperti itu begitu. Nah, saya akan sedikit mereview ya, mungkin saya coba untuk tidak spoiler ya, spoiler secara
secara spoiler banget lah begitu. Mungkin saya akan menceritakan garis besarnya begitu sebelum kita mendengarkan opini saya atau review saya terkait dengan film ini. Nah, film Uruk ini rilis tahun 1993 ya. Cerita utamanya itu terkait dengan dua anak ya. Yang satu anaknya orang Belanda ya, dan yang satunya adalah orang pribumi ya, yang bernama Uruk. Nah, orang Belanda ini namanya Johan begitu. Nah, mereka berdua ini lah anggaplah bersahabat dari kecil ya. Sehingga ketika dewasa ya, ketika keadaan mulai membuka mata mereka ya, bahwa realitas yang mereka pahami itu tidak seindah yang mereka pikirkan begitu. Sehingga ketika mereka dewasa ya, ketika Johan itu berpisah dengan Uruk dalam waktu yang lama, yang untuk kemudian mereka bertemu lagi ketika terjadi pergerakan itu ya. Jadi mereka konfliknya itu memuncak pas mereka ketemu begitu. Nah, itu yang bikin film ini jadi seru ya, karena begitu. Coba bayangkan ketika dua anak yang dulunya menjadi sahabat ya, sahabat sampai ya sudah seperti saudara begitu, untuk kemudian mereka menjadi musuhan karena ketimpangan tadi itu antara sisi Belanda yang diwakili oleh Johan dan sisi pribumi yang diwakili oleh Uruk begitu. Nah, jadi memang alur yang ditawarkan daripada film ini memang saya kira cukup sederhana ya, tapi makna yang dipancarkan oleh film ini itu sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa mewah ya begitu. Nah, mungkin kalau bisa saya sampaikan ya sedikit review saya mengenai film ini ya. Mungkin kalau ditanya dari 1 sampai 10, saya kira film ini 7 lah ya. Ya, karena tapi untuk kualitas film seperti itu ya, saya kira adalah film yang sangat bagus ya untuk zamannya, dan juga isu yang diangkat atau topik yang diangkat juga bagus dan fresh ya, apalagi terkait dengan sejarah kolonialisme ya itu. Yang saya komenkan ya, yang saya komentari terhadap film ini ya, itu pace-nya itu lambat ya, dan film ini cukup jenuh di awal ya. Ya memang film-film seperti ini kan tidak tiba-tiba meledak di awal, karena yang film ini adalah film historis begitu, bukan film action sebenarnya. Itu. Terus yang kedua ya, yang pertama itu pace-nya yang lambat. Terus yang kedua itu terkait dengan sinematografinya. Saya kira sinematografinya itu sudah bagus ya. Tapi memang saya menyadari bahwa bagusnya itu ya di zaman mereka ya, di zaman 1990-an begitu. Mungkin di mata saya sebagai Gen Z ya, sebagai manusia yang menonton film itu tahun 2020, mungkin menganggap sinematografinya itu sangat sukar untuk dibilang bagus banget ya, karena memang manusia-manusia atau orang-orang Gen Z ya lebih khususnya itu cenderung melihat atau meminta sesuatu sinematografi itu yang sangat perfect begitu. Tapi saya maklumi bahwasanya film ini sinematografinya bagus ya, karena memang di zamannya ya sudah seperti itu, keterbatasan akan teknologi begitu. Terus dari segi acting juga saya kira sudah bagus banget ya. Para aktor-aktor dari Belanda itu ya, apalagi yang karakter Johan itu, saya kira itu bagus lah terkait dengan film itu. Mungkin dari semuanya itu saya tidak ragu untuk memberikan review film ini 7 ya, 7/10 begitu. Oke, terkait dengan korelasi Max Havelaar ya, kritik Max Havelaar terhadap kolonialisme itu dan relasinya dengan film Uruk itu yang rilis tahun 1993 yang barusan saya review itu, bahwasanya menurut saya bahwa
Max Havelaar ini kan mengkritik bagaimana sistem yang dilakukan atau dijalankan oleh Belanda itu tidak bermoral bagi pribumi. Nah, Max Havelaar mengkritik sistem itu sehingga untuk kemudian lambat laun orang-orang Barat ya khususnya Belanda itu mulai muncul benih-benih empati ya terhadap orang-orang pribumi begitu. Pun juga orang pribumi yang awalnya apa ya, ya bisa dibilang pasif terhadap sistem yang merugikan ya begitu. Lambat laun mulai agresif ya terhadap sistem itu. Dari situ mulai yang namanya pergerakan-pergerakan lah begitu. Nah, Max Havelaar ya mengkritik daripada sistem itu sehingga lambat laun itu melahirkan dinamika pergerakan begitu. Itu terkait dengan Max Havelaar. Lalu film Uruk. Jika Max Havelaar itu mungkin adalah mengkritik sistem ya, film Uruk ini menampilkan secara visual ya. Oh ini loh ternyata bahwa dulu kolonialisme itu seperti itu ya, kejam, tidak bermoral dan lain sebagainya. Mungkin aman jika mengatakan bahwa Max Havelaar ya, kritik daripada Max Havelaar itu saya kira merupakan cetak biru daripada film ini ya. Begitu. Titik temunya daripada Max Havelaar ini, kritik Max Havelaar ini dan film Uruk itu kita bisa dilihat dari aspek maknanya ya, ketika Johan dan Uruk ini bertemu kembali setelah sekian lama berpisah ya. Di situ kita bisa melihatlah bahwa di sisi pribumi ya yang diwakilkan oleh Uruk itu sedang gempar-gemparnya melakukan perlawanan akan sistem yang dijalankan oleh Belanda ya. Di sisi lain Max Havelaar ya, maksud saya Johan ya, itu kita bisa lihat masih sedikit menerima, kalau berdasarkan film itu masih sedikit menerima Uruk sebagai temannya, tapi karena di sisi yang lain ya, di sisi Uruk ya, Uruk tidak melihat Johan sebagai temannya karena sudah penuh ya, karena pikirannya sudah penuh akan dendam yang sudah dilakukan oleh Belanda kepada orang-orang pribumi, sehingga itu membutakan Johan, membutakan Uruk ya kepada Johan terhadap masa kecilnya begitu. Padahal dulu ketika masa kecil ya mereka itu bersahabat ya sampai seperti keluarga lah begitu, seperti saudara begitu. Lah, peristiwa itu ya, momen itu ya, pertemuan antara Johan dan Uruk itu merupakan representasi daripada Max Havelaar ini. Kita bisa melihat bahwa Johan itu masih iba ya, masih mempunyai empati terhadap orang-orang pribumi ya, terhadap Uruk ya. Karena si Johan sadar bahwa selama ini yang ia lakukan ya, yang bangsa mereka lakukan itu selalu mendiskriminasi ya daripada bangsa pribumi ini. Pun di sisi Johan, Uruk, di sisi Uruk ya, melihat Johan itu sebagai sebuah musuh ya, karena si Uruk ini sadar bahwasanya semua orang-orang Belanda itu sama saja gitu, sehingga karena orang-orang Belanda dari dulu selalu menjajah dan mengeksploitasi orang-orang pribumi, itu yang membuat si Uruk ini terbutakan begitu. Nah, saya kira titik temu daripada kritik Max Havelaar ya, terhadap sistem kolonialisme itu, titik temunya terhadap film Uruk yang rilis tahun 1993 itu ada di momen itu ya. Karena momen itu pun juga yang membuat
mata penonton itu tersadarkan ternyata ketimpangan yang terjadi di era kolonialisme itu sangat 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 membuka mulut sekali ya, maksudnya sangat kaget begitu ketika orang-orang melihat jauh lebih dalam daripada itu gitu. Jadi saya kira ya, daripada seluruh pembahasan kita terkait film Uruk ya dan korelasinya dengan Max Havelaar ya, kita bisa melihat bahwasanya mulanya orang-orang Barat ya, khususnya Belanda mulai merasakan empati terhadap orang pribumi itu dari Max Havelaar gitu ya. Anggaplah aman kita jika kita menganggap bahwa Max Havelaar itu merupakan seseorang yang berhasil untuk membuka moral orang-orang Belanda ya pada waktu itu. Nah, sehingga untuk kemudian di sisi lain ya, orang-orang pribumi juga mulai tersadarkan lah daripada adanya kritik Max Havelaar itu. Jadi begitulah titik temu ya daripada Max Havelaar dan film Uruk ini ya. Mungkin jika boleh saya menyampaikan ya, jadi untuk teman-teman semua, jika ingin memahami dinamika yang kompleks ya terhadap individu maupun sistem ya, kita bisa melihatlah bagaimana Uruk itu menjadi film yang merepresentasikan ketimpangan itu ya. Jadi begitu ya. Terkait dengan review juga opini saya terkait relasi atau korelasi Max Havelaar dan film Uruk ini, mungkin saya cukupkan sampai di situ saja. Dan sekian dan terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.